Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah mana yang lebih rusak. Ketika membahas kisah air bah dalam kelas pemahaman Alkitab, seorang peserta bertanya demikian, apakah kehidupan manusia di zaman Nuh itu lebih rusak jika dibandingkan dengan zaman sekarang? Rupanya di belakang pertanyaan ini ada anggapan bahwa jika Tuhan tidak lagi mendatangkan bencana semesta air bah sekarang, berarti sekarang belum serusak zaman tak kala Nuh hidup dulu. Tuhan memang menghukum bumi dengan air bah akibat manusia menjalankan hidup yang rusak. Tetapi jika sampai sekarang dia tidak melakukan hal serupa lagi atas bumi ini, itu bukan karena kadar kerusakannya lebih rendah, melainkan karena Tuhan berketetapan demikian. Jadi, meski dari waktu-waktu rusaknya moralitas manusia itu masih sama, kalau tidak dapat disebut kian meningkat, Tuhan tidak menyerah. Bumi ini beserta penghuninya tetap dicintainya. Selagi bumi masih ada, kasihnya tidak akan berhenti. Peliharaannya tidak akan terbendung oleh rusaknya perilaku manusia. Pemeliharaannya tidak akan terbendung oleh rusaknya perilaku manusia. Sejujurnya, kita sering kecewa dan ciut hati menyaksikan wajah kehidupan ini. Moralitas kian merosot, terorisme merajalela, kepalsuan dipuji-puji, kesewenang-wenangan unjuk gigi, perang, perubahan cuaca, dan pencemaran lingkungan mengancam. Masihkah ada manfaatnya kita memperjuangkan kebaikan? Saudara, jika Tuhan tidak menyerah pada kebobrokan bumi ini, kita pun tidak patut untuk menyerah. Selama masih ada cinta Tuhan, segala kesempatan bagi kebaikan senantiasa terbuka. Jangan hilang pengharapan dan tetaplah berbuat baik. Cara kita menyikapi kehidupan yang serba bobrok ini ialah dengan melihatnya sebagaimana Tuhan melihat. Ya, apakah Tuhan itu pada zaman sekarang selalu melakukan hal yang dulu pernah Dia lakukan di dalam zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, baik kasih-Nya maupun penghukumannya? Apakah Tuhan selalu melakukan hal yang seperti itu? Nah, nanti dari pembahasan renungan kita pada hari ini, mari kita lihat. Bacaannya diambil dari Kejadian pasal yang ke-8 ya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Maka makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurangnya air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati tidak dapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah dia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanyalah masuk ke dalam bahtera. Dia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 pada bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau dan segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau.
supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, kalau kita melihat ayat yang pertama, di sini karena menarik ya, Allah itu mengingat Nuh. Saudara ini perhatikan baik-baik ya, Allah itu adalah pencipta, sedangkan Nuh adalah ciptaan. Dan Nuh bukan satu-satunya ciptaan Allah, tetapi Allah itu memperhatikan Nuh. Bukan satu-satunya manusia yang ada saat itu, tetapi Allah memperhatikan Nuh. Kenapa? Karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara, Allah juga mencintai Anda dengan cara melakukan tindakan atas hidup Anda. Kalau dalam kasus ini, ketika Allah itu mengingat Nuh, Allah tidak cuma ingat tok, tapi Allah itu membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air turun. Jadi konteksnya saat ini tuh Nuh lagi ngapung-ngapung dengan bahteranya, seluruh bumi itu penuh dengan permukaan air. Nah, kalau kayak gini terus ya lama-lama ya pusing ya. Kan ada waktunya, tapi ini sudah berbulan-bulan. Nah, Tuhan memperhatikan Nuh dengan cara, kalau ada angin menggembus melalui bumi, maka air itu disingkirkan, pindah ke bagian air, ke bagian lain, kemudian sumber-sumber mata airnya juga ditutup, sehingga kuantiti air yang menggenangi bumi, ini lama-lama kuantitasnya akan turun. Turun. Nah, itu cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Nuh. Nah, dalam kasus kita, kehidupan kita, itu Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara apa? Dengan cara Yesus mati di kayu salib. Loh, kok bisa? Ya, karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku dan dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, kalau misalkan Anda bertanya, apakah Tuhan mengasihi aku? Dengan cara seperti apakah Tuhan itu mengasihi aku? Bukan dengan cara gini ya, ketika aku perlu A, Tuhan kasih A. Ketika aku perlu B, Tuhan kasih B. Itu namanya jin. Ya toh, minta 3 permintaan, akan dituruti terus. Nah, Tuhan itu bukan jin. Dia, kalau jin kan berutang kepada kamu karena ngusap-ngusap daripada lampu itu, atau 3 kali atau berapa dia pokoknya ya. Terus akhirnya jinnya yang ada di dalam lampu itu terbebas, dan sebagai imbalan daripada kebebasan itu dia akan menuruti segala keinginanmu. Jadi ada imbal balik kan. Tapi kalau Tuhan itu tidak, Dia yang mengontrol kehidupanmu. Maka kita harus taat kepada Sang Pengontrol kehidupan itu. Nah, Sang Pengontrol kehidupan kita itu adalah, naturnya adalah kudus, sedangkan kita adalah berdosa. Jadi ini ada ketidakcocokan ini. Nah, untuk menjembataninya, supaya kita bisa hidup bersekutu dengan baik dengan pencipta kita, maka jembatannya adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga dosa-dosa kita yang seharusnya kita tanggung, itu nanti dipikul oleh Kristus di kayu salib. Sehingga natur keberdosaan kita, itu lebih tepatnya keberdosaan kita, itu dihapuskan. Karena sudah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Kita akan disucikan dan dikuduskan, dan bisa mendekat datang kepada Tuhan. Itu caranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
Saudara, ada dua ayat lain. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ya. Di dalam Lukas 12 ayat 6-7 dikatakan gini. Bukankah burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Tak seekor pun daripadanya, sorry. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang tidak punya harganya, Tuhan perhatikan. Rambut kepalamu yang tidak ada harganya pun, itu semuanya terhitung oleh Tuhan. Jadi artinya, kita itu berharga di mata Allah. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Sehingga tidak heran kalau Allah peduli terhadap umatnya. Yesaya 49 ayat 15 dan 16 berbunyi demikian. Dapatkah seorang perempuan itu melupakan bayinya, sehingga dia tidak menyayangkan anak dari kandungannya? Jawabannya kan tidak dapat. Sekalipun dia melupakannya, misalkan sekalipun ibu itu melupakan anaknya, Tuhan bicara gini, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, dari sini kita lihat bagaimana kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan terhadap kehidupan kita, itu adalah suatu jaminan yang pasti. Jikalau saat ini saudara merasa sendiri, merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak sayang lagi sama kehidupan saudara, saudara salah besar. Lukas 12 ayat 6-7, Yesaya 49 ayat 15-16, itu mengingatkan, bahkan ini, Kejadian pasal yang ke-8 ayat 1, mengatakan bahwa Allah itu mengingat Nuh. Nuh adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang bergaul. Kalau saudara berkata, loh, aku tidak bergaul di hadapan Tuhan, aku ini orang berdosa. Lah ini, Yesus itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, itu dengan cara mati di kayu salib. Jadi, kalaupun Anda merasa tidak layak berdosa, jangan khawatir. Yesus, datanglah kepada Yesus. Mengakulah keberdosaanmu, maka segalanya akan disucikan oleh darah-Nya yang kudus. Nah, sekarang kita lihat tindakan Nuh ya. Ada tiga tindakan Nuh ya. Nuh pertama bertindak gini ya, mencari tahu apakah bumi ini sudah kering atau dulu. Belum. Ya ini dia melakukan beberapa cara ya. Melepaskan gagak, melepaskan merpati. Terus ternyata burung ini kembali lagi. Terus melepas merpati lagi. Burung ini kembali dengan daun zaitun. Loh, kalau yang pertama kembali lagi berarti kan, wah ya seluruh permukaan ini kan penuh air. Kalau ada daunnya, wah berarti sudah ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu yang tidak tergenang air. Nah kemudian yang ketiga, merpatinya itu tidak kembali. Nah ini tandanya ya sudah ada daratan. Ya toh? Nah, tentang jeda waktunya, ini Nuh juga mikir. Setiap kali dia melakukan aktivitas, itu selang waktunya itu 7 hari. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, kalau misalkan terlalu sering, ya toh, terlalu sering, ya repot. Nanti kan apa namanya, burungnya ini lama-lama ya capek ya, suruh terbang terus. Nanti lama-lama apa namanya, mati nanti merpatinya nih. Disuruh terbang terus tiap hari. Enggak. Jadi setiap 7 hari sekali barusan ngecek. Karena bagi Nuh mungkin ada signifikansi setelah 1 minggu. Ada perubahan atau enggak. Nah ini membuat kita mikir gini ya. Di dalam kita melakukan segala sesuatu, mencintai Tuhan, mengikut Tuhan. Nuh ini kan tadi digambarkan sebagai orang yang bergaul erat dengan Tuhan kan. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, orang yang berkenan di hati Tuhan itu juga menggunakan pikiran mereka untuk mendeteksi sesuatu. Di dalam hal ini, Nuh menggunakan peliharaannya, yaitu burung merpati dan gagak, itu untuk mengecek apakah bumi ini benar-benar kering atau enggak. Jadi dia tidak hanya, wah pokoknya beriman sajalah. Nggak usah mikir, nggak usah menggunakan pikiran, pokoknya kita percaya saja. Tuh, ini repot ya. Ini tindakan yang salah kaprah. Saudara, memang keselamatan iman itu hanya percaya saja kepada Yesus benar. Tetapi bukan berarti imannya itu iman buta atau blind faith. Anda harus tahu apa yang Anda percayai. Betul nggak? Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda percayai dan Anda itu mengatakan bahwa wis pokoknya percaya saja, itu arti nih blind faith. Jadi iman buta. Blind faith itu menuntun kepada fanatisme buta.
Ini sing repot ini. Oke, tindakan pertama itu Nuh ya. Jadi Nuh menggunakan pikirannya di dalam mendeteksi segala sesuatu yang menunjukkan bahwa sekalipun Nuh itu cinta Tuhan, bukan berarti Nuh mengesampingkan cara berpikir atau cara bertindak. Ya toh? Nuh memiliki konsep yang benar. Yang kedua, Nuh tetap ada di dalam bahtera sampai Tuhan itu berfirman kepadanya. Padahal dalam pasal 8 ayat 12, merpati ini tidak kembali. Di dalam ayat 13 dikatakan, Nuh itu melihat bumi sudah kering. Ayat 14 dikatakan, bumi sudah kering. Nah, Nuh itu barusan keluar pada ayat yang ke-18, ketika Tuhan sudah menyuruhnya keluar. Saudara mengikuti perintah Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Itu penting sekali ya. Jadi contoh orang yang bertindak tanpa firman Tuhan ini, Abraham menikah dengan Hagar. Musa membunuh orang Mesir. Nah, Abraham menikah dengan Hagar, ini mungkin Abraham stres ya. Katanya Tuhan itu janjinya punya anak. Ini sampai sekarang nggak punya anak, ini piye toh? Nah, pada waktu zaman dulu, itu mengambil budak, terus anaknya budak itu langsung dianggap sebagai anaknya sendiri. Itu adalah suatu budaya yang normal. Jadi kemungkinan Abraham berpikir, oh Tuhan itu menggunakan kebudayaan di mana saya tinggal untuk menyambung keturunan. Mungkin seperti itu. Bukan itu. Dan Abraham tidak pernah bertanya atau konfirmasi kepada Tuhan masalah hal itu. Nah, Musa juga main hakim sendiri dengan membunuh orang Mesir. Di Keluaran pasal yang kedua ayat yang 11-12. Jadi ada hal-hal orang yang bertindak tanpa firman Tuhan. Tapi ini tidak berarti bahwa hal-hal kecil atau remeh seperti mau makan, mandi, harus menunggu firman Tuhan, ya tidak segitulah yang ekstrimnya. Tapi dalam hal-hal penting seperti cari jodoh, pekerjaan studi, maka kita harus menunggu petunjuk Tuhan itu seperti apa. Gitu ya. Ayat 3. Nuh membuat mezbah dan memberikan persembahan. Dia tahu binatang haram, binatang tidak haram. Karena pasti Tuhan sudah memberitahu. Adanya binatang haram menunjukkan bahwa Tuhan tidak menerima seadanya persembahan. Karena itu berhati-hatilah pada saat memberikan persembahan kepada Tuhan. Ucapan syukur Nuh karena bebas dari air bah bukan hanya di bibir saja, tetapi dia mewujudkannya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi Nuh ini ngomong, aku ini bersyukur pada Tuhan, itu tindakan itu nyata. Nah, bagaimana saudara itu menunjukkan ketika saudara itu bersyukur pada Tuhan? Tindakan nyata apa yang sudah saudara lakukan untuk menunjukkan bahwa saudara itu memang berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat tindakan Allah. Pertama, Allah itu senang dengan persembahan Nuh. Sebetulnya Allah itu tidak membutuhkan persembahan kita. Jadi jangan pernah berpikir, oh supaya Allah ini senang, kita sogok yuk dengan menyumbang Tuhan. Bukan. Saudara perhatikan Lukas 17 ayat 7-10 ya, saya bacakan ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya dan berkata kepada hamba itu, setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Nggak ada toh, jawabannya nggak ada. Bukankah sebaliknya dia berkata pada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan setelah itu kamu boleh makan dan minum. Adakah dia berterima kasih pada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan padanya? Tidak. Karena ingat ya, hamba ini sudah dibeli. Kalau hamba itu sudah dibeli, maka hamba ini harus melakukan apapun yang tuannya suruh. Itu konsep daripada doulos, hamba. Dalam bahasa Yunani doulos. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya, tidak ada satu apapun daripada pekerjaan-pekerjaan kita yang menunjukkan bahwa, waduh, ini supaya kayak apa ya istilahnya ya, nyuap Tuhan lah ya. Ini aku ini berbuat baik ya, supaya Tuhan itu tertarik sama saya. Bukan. Kita melakukan perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur, bukan supaya membuat Tuhan itu lebih mengasihi kita.
Saudara, sekarang Tuhan itu sudah mengasihi kita dengan menunjukkan kematian Kristus di kayu salib. Saudara, sekarang adakah kasih? Saudara coba pikir ya. Adakah kasih yang lebih besar daripada seseorang yang mengorbankan nyawanya? Tidak ada, bukan? Itulah kasih yang terbesar. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu. Itu adalah kasih yang terbesar. Oke? Itu adalah sikap tindakan Tuhan ya. Yang kedua, Allah memberikan perjanjian. Jadi Allah berjanji tidak akan memberikan banjir seperti itu lagi. Nah, ini menjawab daripada judul renungan kita pada hari ini ya. Apakah Tuhan itu melakukan hal yang dulu pernah dia lakukan dalam zaman perjanjian lama, dalam perjanjian baru, baik maupun kasihnya maupun penghukumannya? Nah, ini pembahasannya barusan di sini ya. Kita lihat ya. Tuh. Nah, ya, kita lihat. Ini ya. Tuhan berjanji yang sama sekali tidak pernah memberi banjir lagi. Nah, ini Tuhan berjanji tak akan memberikan banjir seperti banjir Nuh. Ya. Jadi banjir biasa, kalau misalnya kita ngomong, Jakarta sih banjir. Surabaya daerah tertentu ya sih banjir. Ini berarti Tuhan melanggar janjinya. Ya enggak. Yang Tuhan tidak pernah lakukan lagi itu adalah memberikan banjir universal. Itu tidak terjadi lagi. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak selalu mengulangi apa yang dulu pernah dia lakukan. Karena itu, sekalipun dalam kitab suci dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan orang mati, Tuhan menyembuhkan orang sakit, tidak selalu berarti dia mau mengulanginya hal itu dalam kehidupan saudara. Karena itu hati-hatilah dalam menggunakan Ibrani 13 ayat 8. Yang mengatakan, Yesus Kristus itu tetap sama. Baik dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Nah, orang berpikir, karena Yesusnya tetap sama, bahwa ia tetap melakukan still perform a miracles terus-menerus. Ayat ini hanya berarti bahwa Yesus tidak berubah dalam sifat-sifatnya yang menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Tetapi tidak berarti bahwa dia selalu mau melakukan apa yang dulu pernah dia lakukan. Contohnya lah, misalkan kematian Yesus di kayu salib. Kitab Ibrani mengatakan bahwa dia cukup mati sekali. Tidak perlu mati bolak-balik. Betul ya? Demikian juga, kenapa kok Yesus banyak melakukan mujizat? Saya bukan anti mujizat ya. Tapi kenapa waktu itu Yesus melakukan mujizat? Supaya orang tahu bahwa dia itu adalah anak Allah. Kan ketika Yesus berjalan di atas air meredakan angin ribut, kemudian ada orang yang berkomentar kan, sungguh orang ini adalah siapa? Anak Allah. Berdasarkan Yohanes 5 ayat 18, anak Allah itu setara dengan Allah. Itu seperti itu. Jadi, menjawab pertanyaan daripada judul renungan kita pada hari ini, apakah Allah selalu melakukan hal yang sama seperti di perjanjian baru dan perjanjian lama? Jawabannya tidak selalu. Apakah mungkin dia bisa melakukan? Bisa saja, dalam bentuk yang mungkin berbeda. Itu ya. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya membahas Daud itu lolos daripada kejaran Saul. Gara-gara ya. Ada orang yang ngomong gini, Saul, itu Israel mau serang sama bangsa Filistin. Kalau kamu nggak cepat pulang sekarang ini, hancur loh kerajaan ini. Nah, pada waktu itu, padahal Daud itu dekat sekali dengan Saul loh. Saul itu mau sikat sekali Daud, itu bisa hancur itu Daud. Tapi karena Tuhan menggunakan bangsa Filistin, maka loloslah. Gitu ya. Nah, saudara, ya pernah ya. Ya barusan apa namanya? Pada waktu saya mau buat renungan hari ini ya. Sebelumnya kan saya main badminton gitu ya. Nah, saya diajak single gitu ya sama orang gitu ya. Kemudian ternyata waduh ini saya kalah nih ya. Umurnya juga beda jauh nih ya. Ya toh. Kemudian wah ini kelihatannya kalah. Tapi tiba-tiba ada orang masuk gitu ya. Ya teman sendiri sih masuk memang. Ngejak ganda. Nah, jadi ini enggak kalah gitu ya. Jadi ini enggak kalah. Akhirnya yang single itu pertandingannya tidak dituntaskan, akhirnya main ganda. Nah, kebetulan main ganda saya menang lagi. Nah, ini kan contoh sederhana dalam permainan ya. Kira-kira Tuhan, mungkin saat itu Tuhan tidak menghendaki saya kalah. Bisa aja tuh. Dengan cara mengirimkan orang yang tadi itu tiba-tiba masuk ke lapangan.
Ya, ceritanya seperti itu. Nah, jadi itu contoh sederhana, ya toh. Kalaupun misalkan single itu kalah pun ya tidak masalah, ya toh. Tapi Tuhan berkehendak lain. Nyatanya bisa menang, kan seperti itu, ya. Jadi artinya gini ya, dalam hal yang kecil maupun hal yang besar, Tuhan itu bekerja secara luar biasa dalam kehidupanmu. Ingatlah hal itu. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupanmu itu yang sifatnya kebetulan. Tidak ada. Karena Tuhan merencanakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.